Halo ibu dan teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Ludovicus Rio, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan destinasi wisata yang ada di Manggarai Barat, tepatnya di Kecamatan Lembor Selatan. Pesona Pantai Selatan. Pantai Selatan merupakan sebutan lain bagi pantai-pantai yang ada di Kecamatan Lembor Selatan. Suasana di Pantai Selatan sangatlah menakjubkan. Ombak putih berkejar-kejaran saling perebutan menuju pantai. Pasir putih membentang ditemani tumpukan bebatuan berwarna di sepanjang pantai, sungguh memikat hati. Hamparan biru laut nan asri memanjakan mata. Rasa damai dalam hati, segalap kepenatan dan beban pun hilang sekejap. Tidak hanya itu, mata pengunjung pun disuguhi dengan gundukan pasir yang berkelompok-kelompok yang nampak seperti gunung-gunung kecil amat memukau. Panorama alamnya sungguh menakjubkan, membuat pengunjung enggan pulang. Selain itu, pengunjung pun dibuat terbuai dalam hembusan angin sepoi-sepoi yang mengundang kantuk. Demikian sekilas pesona kawasan pantai berenang di wilayah selatan Kecamatan Lembor Selatan yang masih alamiah dan menawarkan daya pikat bagi siapapun yang mengunjunginya. Bentangan pantai berenang ini yang berada di wilayah Desa Repi, Watu Wajah, Batu Tiri, dan Nangalili kurang lebih sekitar 8 km. Namun demikian, wilayah di pantai Desa Benteng Dewa dan Nangabere memiliki potensi wisata yang tak kalah menarik. Oleh karena keindahan yang masih asli dan dengan pohon-pohon rindang seperti reo dan pohon lokal lainnya, pada setiap hari Minggu ataupun hari-hari libur lainnya seperti Tahun Baru dan lainnya, pantai di kawasan 4 desa tersebut ramai dikunjungi warga. Selain panorama alam yang indah, di sana juga terdapat gua alam yang menjadi tempat bersarang burung valet. Didukung pula dengan adanya air tawar dari celah batu di bibir pantai yang dapat dimanfaatkan warga sekitar untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih yang terletak di Dusun Lengkong Lala, Desa Repi. Ada pula benteng Ponto peninggalan zaman kolonial Belanda di Lengkong Lala yang telah menjadi situs bersejarah. Menurut informasi yang saya dapatkan, konon ketika masa penjajahan Belanda, nenek moyang bersembunyi di benteng Ponto ini yang letaknya lebih tinggi dari jalan. Pengunjung akan menemukan sejumlah objek wisata eksotik yang ada di kawasan tersebut. Kehausan jiwa petualang pengunjung sungguh terobati. Untuk sementara, pengunjung yang datang menikmati keindahan pantai berenang dan sekitarnya bukan hanya dari Manggarai Barat, tetapi juga dari Kabupaten Manggarai. Dan bahkan menurut informasi lainnya, pengunjung juga ada yang berasal dari negara-negara luar. Namun demikian, kondisi jalan menuju kawasan pantai berenang yang masih kurang bagus menyebabkan terhambatnya jalur transportasi. Selain itu, kawasan tersebut juga belum ditata dengan baik. Akan tetapi, justru dalam tampilannya yang orisinal itu telah membuat pengunjung berduyun-duyun menuju ke sana dengan memanfaatkan masa liburan. Rencana pengelolaan pantai yang saya tawarkan yaitu dimulai dari yang pertama, pihak yang dilibatkan dalam pengelolaan dan peran mereka masing-masing. Pihak yang berperan dalam pengembangan daerah wisata di Lembor Selatan tentunya ada dua pihak, yaitu pemerintah dan masyarakat. Tugas dari pemerintah itu sendiri yaitu mengatur pengelolaan dana yang didapatkan dari hasil kunjungan para wisatawan baik lokal maupun non-lokal, sehingga pengelolaan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat manfaatnya. Kemudian tugas dari masyarakat sendiri yaitu membantu pemerintah menjaga fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah agar tidak dirusaki. Terutama di pantai berenang, kerjasama yang harus diwujudkan pemerintah dan masyarakat yaitu membuat akses masuk ke dalam pantai lebih menarik, karena hingga saat ini di sana belum juga ada tempat khusus sebagai akses masuk bagi wisatawan. Kemudian selanjutnya yaitu wahana dan atraksi. Wahana dan atraksi yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan tempat wisata tersebut yang paling sederhana yaitu menyediakan tempat pertunjukan keindahan budaya Manggarai, misalnya menyiapkan tempat pertunjukan alat-alat musik tradisional Manggarai atau menyiapkan tempat untuk pertunjukan caci dan tarian adat lain yang dikhususkan pada liburan hari besar seperti Tahun Baru. Lalu yang selanjutnya yaitu
transportasi dan akomodasi. Pemerintah setempat perlu menyiapkan bus pariwisata khusus bagi pantai berenang agar wisatawan asing mudah untuk mengakses lokasi pariwisata tersebut. Kemudian demi kenyamanan para wisatawan, sebaiknya pemerintah menyediakan tempat menginap yang bagus bagi wisatawan seperti hotel yang dibuat membentuk rumah adat tradisional Manggarai yang juga dapat memikat hati para pengunjung. Dan nantinya model pengelolaan tempat wisata pantai selatan ini harus dibuat semenarik mungkin, dimulai dari pemerintahan, yaitu perlu dipersiapkan pegawai khusus yang mengatur segala sesuatu di daerah wisata agar pengeluaran dan pemasukan dana di daerah wisata dapat teratur dengan baik dan diterima oleh tangan yang benar tanpa ada penyelewengan. Misalnya saja, di dekat pantai disediakan tempat parkir yang bermanfaat agar kendaraan para pengunjung aman, dan tempat parkiran tersebut harus mendapatkan bayaran dan perlu disiapkan orang sebagai tukang parkir. Selain mendapatkan keuntungan berupa dana, tentu ini juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi para masyarakat setempat. Kemudian contoh lain yaitu tiket untuk masuk ke tempat wisata harus disediakan agar tidak sembarang orang bisa masuk tanpa membayar. Kemudian dana yang dihasilkan dari pariwisata dikelola oleh pembangunan daerah setempat dan untuk kebutuhan masyarakat sendiri. Baik, sekian saja informasi dan model pengelolaan yang saya rencanakan untuk pantai selatan yang tepatnya berada di Kecamatan Lembur Selatan. Terima kasih.